anak-anak, sebelum kita akan memulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu ya. Salah satu pemimpin berdoa. Monggo Mas Farezi, lokasinya memimpin berdoa. Mas itu siap mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah, semoga dengan pengangkat kita doa hari ini, semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, setelah kita berdoa, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu satu persatu. Kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk teman kalian? Ada Bu. Siapa Mbak? Ibrahim. Kemana ini keterangannya? Oh izin deh. Jadi Ibrahim. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Amandika. Kenapa Amandika tidak masuk? Izin. Sudah satu hari atau dari kemarin? Satu hari. Oke, kita doakan semoga teman kita yang hari ini izin, semoga melakukan kegiatannya dengan sebaik mungkin ya, dan semoga besok bisa bergabung lagi dengan kita di sini, berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Dan saya kira sudah semua ya. Wih, perlengkapannya luar biasa. Nah, saya akan mengecek kembali sebelum nanti kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini untuk meningkatkan cinta kita terhadap tanah air. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Silakan Mbak Sofi untuk memimpin. Berdiri semuanya. Dan juga lebih bisa menjaga bumi kita ya. Oke, selanjutnya coba saya akan bertanya dulu ke kalian. Apa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa? Materinya terkait dengan apa? Oke, tata surya. Tata surya itu di dalamnya ada apa saja ya? Planet-planet dan bumi Bu. Oke, planet-planet, salah satunya ada bumi. Oke, kali ini pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ya, dimana kemarin kita mempelajari terkait dengan tata surya dan salah satunya ada yang namanya planet bumi. Hari ini kita akan lebih detail mendalam terkait dengan materi struktur lapisan bumi. Apa saja materi yang akan kita bahas dan tujuan apa saja yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Itu adalah yang pertama, di mana ketika nanti kalian mempelajari struktur atau bumi dan juga antariksa, tujuan yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi struktur bumi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah di mana kalian nanti akan mampu menganalisis komponen-komponen apa saja dalam lapisan struktur bumi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan seputar dengan pembahasan yang akan kita mulai hari ini. Apa saja kira-kira mendalamin itu? Apa? Matahari terus? Terus apa lagi? Satelit.
Saya Bu. Oke, bagaimana Mas? Lapisan bumi memiliki struktur yang sangat unik. Jika diamati, lapisan bumi menyerupai barang merah yang sedang dibelah menjadi dua. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Septian. Jadi itu merupakan struktur bumi ya. Bentuknya itu unik. Seperti kalau di rumah kalian itu memiliki bawang merah, terus kalian kupas atau kalian belah menjadi dua. Itu merupakan gambaran dari struktur bumi. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja kira-kira yang menjadi komponen struktur lapisan bumi? Saya Bu. Oke Mas Zuhan, apa saja Mas Zuhan? Secara umum, bumi terdiri dari beberapa komponen bagi bagian paling atas yaitu yang disebut litosfer atau keras. Di bawah keras ada atmosfer atau mantel, sedangkan bagian paling di bawah adalah ini bumi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu biar semuanya. Jadi itu ya bagian-bagian ada litosfer dan juga ada inti bumi ya. Oke teman-teman. Selanjutnya Loka akan bagikan, ini merupakan bahan ajar yang akan kalian pelajari hari ini. Saya akan bagikan barcode, di mana kalian nanti silakan untuk masuk ya melalui barcode yang saya berikan. Oke, silakan langsung masuk ke dalam barcode yang sudah saya sediakan. Langsung masuk ke dalam barcode-nya. Sudah muncul ya, anak-anak ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu materi yang ada di dalam barcode tersebut. Oke, buka seri dulu ya. Gimana, bisa? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, di dalamnya, dalam barcode tersebut kalian mendapatkan bahan ajar ya, di mana bahan ajarnya terkait dengan struktur bumi atau lapisan-lapisan di dalam bumi. Nah, untuk lebih menguatkan lagi materi kalian atau pemahaman kalian struktur bumi terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu silakan diamati dulu. bagian paling bawah adalah inti bumi yang terbagi atas dua macam, yakni lapisan inti bagian dalam dan lapisan inti bagian luar. Selanjutnya adalah lapisan suhu atau disebut juga mantel. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar. Lalu yang terluar adalah kerak bumi atau yang disebut juga litosfer. Lapisan litosfer merupakan tanah dan bebatuan. Kerak bumi atau juga disebut litosfer merupakan kulit terluar bumi. Tebal lapisan litosfer mencapai 70 km dan merupakan lapisan yang terdiri. Suhu di lapisan ini mencapai antara 1400 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Tingginya suhu di lapisan ini menyebabkan semua materi dalam keadaan cair atau semi cair. Astenosfer ini unik bagi bumi. Sifatnya seperti pelumas lempeng tektonik. Jika sebuah planet tidak memiliki air, ini berarti ia tidak memiliki astenosfer. Demikian juga tanpa astenosfer, maka tidak ada mekanisme penyediaan pelumasan yang diperlukan untuk lempeng tektonik. Lapisan suhu bumi atau sliru merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi.
Ketebalannya mencapai 2.900 km dan terdiri atas campuran bahan padat, cair, dan gas dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah mencapai 4.000 derajat Celcius. Selubung merupakan lapisan baton yang padat dan kaya akan magnesium. Selubung terdiri atas dua bagian, yaitu selubung atas yang bersifat plastis atau semi plastis dengan ketebalan mencapai 400 km, dan selubung bawah yang lebih padat dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Oke, tadi ya terkait dengan video penguatan dari materi yang tadi kalian dapatkan di metode dan ajar terkait dengan struktur maupun lapisan-lapisan bumi atau komponen-komponen penyusun lapisan bumi. Anda jelas? Jelas ya? Jadi sekarang lebih tahu ya, gambarannya lebih jelas, tidak meraba-raba. Jadi dengan kalian mengamati video tadi, gambaran kalian terkait dengan lapisan bumi, ada litosfer, ada kerak bumi, ada mantel dan lain sebagainya, kalian lebih paham dan lebih jelas. Kira-kira tadi ada satu hal yang menarik ya, di dalam video tadi. Ibarat kata kalian itu memiliki sepeda motor, ya. Dimana kalau sepeda motor itu tidak sering diganti sama olinya, akan seperti apa sepeda motor itu? Salah ya? Ya, pasti akan terkendala toh? Ya sama seperti tadi, ada komponen-komponen seperti pengemas ya di dalam bumi. Oke, sekarang Bu Nova akan membagi kalian ke dalam berbagai kelompok. Nanti Bu Nova akan bagi kalian dengan menggunakan aplikasi di sini. Saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti Bu Nova akan berikan sebuah problem atau masalah yang kaitannya dengan permasalahan struktur lapisan bumi, ya. Jadi silahkan lihat terlebih dahulu nanti siapa saja yang akan menjadi anggota tim kalian. Oke, ini ya kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 ada violino. Silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya. Iya. Oke, dengan kelompoknya lagi ya. Oke. Ya. Oke. Sesuai dengan kelompoknya lagi ya. Oke. Ya. Oke. Ya, Nova akan memberikan gambar kerja yang nanti kalian diskusikan dengan teman kalian di setiap kelompok. Oke? LKPD di dalamnya ada petunjuk pengerjaan G. Silakan dibaca terlebih dahulu terkait dengan petunjuk pengerjaan lembar tersebut. Nah, apa ya? Bisa ya? Dibantu. Namanya dibantu. Kemarin bisa Iya. Gimana? Ada kendala? Tidak ya?
Kami di sini ingin mempresentasikan Umum, lapisan selimut bumi terbentuk dalam 3 bagian, yaitu litosfer, stratosfer, dan mantel dalam mesosfer. Lapisan troposfer untuk dasar yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air, di mana senyawa ini tidak banyak ditemukan pada lapisan lain. 3. Susunan lintasan dan dalam 3 permukaan bumi secara berurutan adalah bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. 4. Selain bentuan kerak bulan juga tersusun atas berbagai unsur kimia seperti Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Di mana tadi sudah jelas ada berbagai lapisan penyusun bumi. Salah satunya tadi kalau tidak salah tadi ada yang lebih dominan, ada nitrogen ya Mas ya. Ya, di mana kalau kita tidak menjaga bumi kita dengan seimbang, maka akan terjadi dampak. Apa tadi dampaknya? Gempa bumi. Nah, dimulai dari sekarang kita jaga dan kita sayangi bumi kita agar tidak terjadi kendala-kendala maupun dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Saka? Mas Septian? Ingin bertanya? Sudah cukup jelas atau mau bertanya? Oke, silakan. lapisan bumi tadi dibagi berapa bagian? Oke. Secara umum, lapisan bumi dibagi dalam 3 bagian, yaitu litosfer, stratosfer, dan mantel. Oke. Jelas ya? Jadi ada 3 ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi yang presentasi. Kelompok siapa ini yang berani presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membicarakan tentang jatuh secara keseluruhan bumi dari Anda. Secara umum lapisan bumi terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Di mana pada diskusi kalian di sana kalian memberikan berbagai jawaban terkait dengan bagian-bagian atau lapisan maupun komponen penyusun bumi. Semoga dengan lembar kerja yang saya berikan dan juga bahan ajar tadi dan juga materi tadi bisa
Oke, sudah bisa pelajaran semuanya? Sudah. Oke, kita akan bersama-sama memberikan kesimpulan anak-anak dari pembelajaran yang kita dapatkan, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Dimana kali ini, hari ini kita mempelajari terkait apa tadi? Struktur lapisan bumi. Oke, struktur lapisan bumi tadi ada berapa komponen penyusunnya? Ada 3. Yang pertama adalah ya atmosfer, terus litosfer ya, dan juga hidrosfer. Jadi ada 3 lapisan penyusun dari struktur bumi. Dan di mana bagian dalam bumi itu juga kaya sekali. Kalian perlu ketahui bahwasanya dari dalam bumi itu kaya sekali dengan berbagai mineral ya. Mineral dari hasil tambang seperti emas, besi, batu bara, terus dan hal lainnya. Terus yang mungkin orang lain memiliki potensi keterampilan untuk menggali semuanya sampai kedalaman tertentu. Di sini juga dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam bumi itu juga tersusun dari sebuah cairannya, seperti yang video di depan tadi. Ada cairannya berupa magma, terus seperti pelumas ya, seperti oli ya, kalau di sepeda motor ya. Kalau tidak ada pelumasnya, maka sepeda motor itu mesinnya juga tidak akan bisa berjalan. Atau dengan memakai istilah keren, serot bahasanya kan begitu ya. Jadi tidak lancar kalau tidak ada pelumasnya. Nah, di sini selain fenomena tersebut di dalam bumi itu juga ada yang namanya fenomena atau akibat, sebab akibat yang ditimbulkan dari berbagai kejadian-kejadian yang ada di bumi. Salah satunya adalah lava yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi. Kita akan melakukan refleksi. Di meja kalian di sana sudah saya bagikan emoticon terkait dengan refleksi kita hari ini. Oke, setia. Begini ya, kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, nanti silahkan untuk menunjukkan emoticon kalian terkait dengan refleksi yang saya berikan. Bapak tadi memberikan dari sumber lainnya berupa dari video. Iya atau tidak? Bagaimana perasaan kalian ketika saya kasih video tadi? Coba diangkat setinggi-tingginya emoticonnya. Oh, ada yang lupa dikasih lembaganya, ada yang cuma senyum, ada yang marah nggak? Aduh, di sana no caption, Pak Resi no caption, ya. Oke. Jadi senang ya. Kalau pelajaran dikasih dengan video, berarti kalian lebih jelas untuk bisa apa ya bahasanya, membayangkan, lebih bisa untuk membayangkan tidak hanya meraba-raba. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, emoticonnya apa mau diberikan seperti ini? Kenapa nangis? Gak suka diberikan PR? PR itu benar loh ya. Biasanya dia itu PS. Oke, PR-nya coba ditulis dulu PR-nya, ditulis di kertas kalian. PR-nya seperti ini ya. Mengamati di lingkungan sekitar kalian terkait dengan dampak dari gejala litosfer. Seperti tadi loh, gempa bumi, gunung meletus, terus tanah longsor, banjir. Di rumah kamu ada banjir? Kekeringan? Gempa bumi? Oh, nggak ada. Oke, ditulis dulu PR-nya, ditulis dulu. Anak-anak,
Oke. Akhirnya kita sampai di penghujung acara anak-anak. Jadi dari awal hingga akhir kita sudah menerima pembelajaran dari bahan ajar yang Bapak berikan tadi ya. Ada kalian mengamati sebuah video tadi dan juga apa tadi kesimpulannya Mas ya? Kesimpulan ada berbagai lapisan penyusun bumi. Sekarang kalian lebih paham, lebih tahu terkait dengan apa saja sih penyusun dari struktur bumi. Generasi emas harus bisa menjaga bumi, melindungi bumi. Siap? Menjadi generasi pelindung bumi? Ya. Oke. Akhirnya saya akhiri sekian. Terima kasih banyak dan jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, salah satu memimpin berdoa terlebih. Monggo Mas Dwi memimpin berdoa. Pak Farezi, ayo silakan. Dengan pembelajaran pada lima mulai. Oke, alhamdulillah. Alamin. Ya, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.